Oke, bagaimana nih kabarnya Pak Idris hari ini? Ya, kabar baik Pak. Baik ya? Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, sehat. Jadi kabar saya hari ini sehat. Kali ini Pak Idris saya dengar ada coaching ya sama Pak Hendra ya? Ya Pak, betul. Jadi rencananya saya hari ini mau mengadakan coaching gitu dengan Pak Hendra. Jadi baik Pak Idris ya. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan menjelaskan jadi rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Jadi rubrik penilaiannya yaitu yang pertama, jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum yang Pak Idris nanti lakukan. Yang kedua nanti apakah Bapak sudah menyampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, ya. Selanjutnya juga apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan pada coachingnya. Dan yang perlu Bapak ingat adalah juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri. Pak Idris masih ingat ada 3 prinsipnya tadi. Yang pertama dari pemikiran, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Baik Pak Idris, sebelum saya observasi, saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh Pak Idris ya? Tentu saja, boleh Pak, silakan. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama nih Pak Idris, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Pak, tentunya kompetensi dalam pembinaan ya, yaitu bagaimana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Jadi pertanyaan di sini pertanyaan yang berbobot lah, dengan tujuan agar pertanyaan ini mampu nanti ke depannya mengeksplorasi gitu ya, mengeksplorasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Jika sudah ketemu persoalan-persoalan ini, maka nanti secara bersama-sama mungkin lebih mudah kita dalam menentukan langkah selanjutnya, solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Oke, betul-betul Pak. Jadi Pak Idris ingin mengembangkan ya 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi yang Pak Idris sampaikan, kira-kira dari ketiga itu mana yang lebih spesifik yang akan Pak Idris kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baik Pak. Mungkin nanti hal yang lebih spesifik itu yang saya ingin kembangkan, yaitu bagaimana saya mampu menjadi pendengar aktif ya dalam proses coaching ini. Kemudian saya juga mampu mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, artinya dengan eksplor pertanyaan-pertanyaan ini akan mampu mengeksplor persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Pak Hendra ya. Ya, jadi secara spesifik ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkannya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, lalu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Yang ingin dicapai dari indikatornya? Jadi saya sampaikan untuk indikator ini ya Pak Umar, yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti adalah coaching itu bisa mendapatkan solusi ya dari setiap permasalahan yang sedang dia hadapi dengan cara dia sendiri ya, atau untuk mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Oke, berarti nanti di dalam proses coaching itu harapannya ada indikator ketercapaiannya itu ketika si coaching ini
mampu menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi yang akan dilakukan. Ya, jadi nanti Pak Omang, saya akan mendorong apa namanya kunci ini untuk lebih aktif, kemudian sehingga dia mampu menemukan langkah penyelesaiannya sendiri dari persoalan yang dia hadapi. Betul. Jadi bagus sekali ya. Nah, baik, jadi dari indikator yang dicapai tadi pada saat coaching, nanti ada banyak coaching ini sudah menemukan solusinya dan menyelesaikan permasalahannya. Karena coaching ini kan sifatnya bagaimana menggali informasi permasalahan lalu bisa menemukan permasalahan. Betul ya. Baik, jadi mungkin ini saja yang kita bisa lakukan di observasi ini, Pak Idris ya. Terima kasih atas jawabannya, dari waktunya. Nanti Bapak lanjutkan, silakan Bapak lanjutkan proses observasi atau coaching ya kepada rekan sejawatnya atau temannya nantinya. Mudah-mudahan proses coachingnya bisa berjalan baik dan maksimal ya. Nah, setelah proses coaching nanti saya juga minta waktu nih Pak Muhammad lagi sedikit ya untuk nantinya Pak Idris menyampaikan atau merefleksi kembali bagaimana sih proses coaching yang sudah dilakukan. Begitu Pak Idris ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih nih atas waktunya Pak Idris. Semoga proses coachingnya berjalan lancar. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali Pak kabarnya. Kemudian Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lalu nih Pak Indra, dengar-dengar nih Pak Indra ada yang mau dibahas nih sama saya. Iya Pak, betul. Ada yang saya bahas terkait dengan yang saya sampaikan kepada Bapak itu terkait dengan metode pembelajarannya. Oke, baik Pak. Tapi Pak Indra, sepertinya kita tidak punya banyak waktu gitu ya. Mungkin kita bisa ngobrol sekitaran 15 sampai 20 menit ke depan lah ya. Mungkin Pak Indra bisa menceritakan apa yang mau disampaikan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya dengan 15 sampai 20 menit ke depan ya. Menurut saya di sini menyampaikan ini Pak ya, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak ya, bahwa dari tahun ke tahun itu saya amati hasil pembelajaran siswa itu saja gitu ya. Guru-guru di sini menjadikan materi pembelajarannya ya monoton lah, istilahnya profesional itu juga aja. Ceramah itu atau ada ceramah pagi gitu. Kemudian padahal kita kan ketahui bersama ya di zaman digitalisasi ini teknologinya sangat canggih gitu ya. Perkembangan zamannya sangat canggih gitu, teknologinya maju, jadi pembelajaran ini juga harus dimodernkan gitu ya. Guru-guru di sekolah itu tidak mau menjadi perubahan ya, jadi hanya menggunakan metode yang konvensional itu saja, sama itu saja ya. Sehingga pembelajaran yang kurang bervariatif gitu. Jadi kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan Pak Hendra ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Ya betul sekali Pak, kurang bervariatif ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, saya ini mendapatkan adanya perubahan di sekolah ini Pak. Khususnya dalam hal yang dari pembelajaran gitu Pak. Oh ya Pak Indra, kira-kira nanti dari percakapan kita hari ini sebetulnya apa sih yang Bapak mau dapatkan gitu? Ya tentu sekali Pak, yang saya dapatkan di pertemuan itu ya, itu ada perubahan ya, misalnya dalam hal penggunaan model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu. Misalnya salah satunya menggunakan berbagai macam aplikasi, misalnya Google Form, kemudian Quizzes, Classroom. Nah sekarang sedang marak-maraknya digital
juga membuat slide presentasi PowerPoint juga di sini sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah itu Pak, tanpa adanya media apapun. Ya, jadi saya supaya lebih bervariatif itu saja seperti itu Pak. Oke, jadi saya bisa menangkap ya saya dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ya. Pembelajaran dengan menggunakan metode model atau media yang bervariasi itu baru bisa dikatakan kondisi yang ideal, itu Pak ya? Ya, betul. Kalau dari angka 0 sampai 10 ini Pak, kalau kita angkakan ini, kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini, guru-guru ini berada pada level yang mana ini Pak? Ya, kalau saya pengalaman ada mengevaluasi level yang ada di sekolah saya itu, kalau menurut saya itu ada 5 Pak. Jadi itulah yang saya ingatkan agar kita terlihat ada perubahan pelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oh, baru pada level 5. Menurut Bapak, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan gitu agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu? Ya, kalau menurut saya Pak, jadi untuk perubahan yang lebih bervariatif itu ada di level 7 Pak. Karena kalau kita melihat level yang lebih tinggi, memang agak sulit mengingat guru-guru yang sebanyak sudah nyaman dengan mengajarkan metode pembelajaran hanya itu saja, menggunakan ceramah itu. Oke, baik Pak Indra. Ini kan dari level 5 ke level 7. Ya Pak ya? Ya, betul Pak. Kira-kira sekarang usaha apa nih yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, tentu yang saya akan melakukan usaha saya untuk menciptakan perubahan hal tersebut Pak. Di sini saya memikirkan apa rencana atau tindakan saya yang saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan kolaborasi gitu antara teman guru gitu, maka pendampingan individu antara saya dan teman guru yang lainnya. Baik Pak Indra ya. Berarti Bapak ini merencanakan gitu ya, monitoring Ya, kegiatan pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin ingin Bapak Indra terapkan? Ya, tentu saja Pak, ada selain itu metode yang saya terapkan, salah satunya dengan mentoring ya. Saya akan coba nanti konsultasikan ini dengan kepala sekolah gitu, untuk membuat sebuah kegiatan semacam pelatihan atau kegiatan workshop ya, dengan tujuannya sih salah satunya untuk peningkatan kompetensi guru ya. Khususnya dalam hal yang lain pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif Pak, gitu Pak. Oh, bagus sekali ide-idenya itu Pak. Berarti Bapak ini merencanakan ya tentang monitoring, pendampingan, dan mengadakan pelatihan atau workshop ya. Iya betul Pak. Nah, dari kedua solusi yang Bapak Indra utarakan tadi, kira-kira yang lebih bisa cepat terlaksana yang mana ya Pak? Ya, kalau menurut saya yang lebih cepat terlaksana itu ya sepertinya mentoring aja ya Pak ya. Karena dalam pelatihan atau workshop itu persiapan yang matang, biayanya lumayan lah tinggi Pak, katakanlah seperti itu, perlu waktu juga gitu. Selain itu tidak sebentar juga waktunya, kemudian biar juga harus mencari narasumber yang lebih banyak pengalamannya gitu, kompetensinya. Jadi saat ini mungkin ya dapat segera dilakukan oleh guru adalah pendamping Pak. Begitu, berarti kegiatan monitoring ya Pak? Ya betul. Nah, untuk kegiatan monitoring ini, kira-kira Bapak memerlukan dukungan atau memerlukan bantuan nggak? Ya sih Pak, kalau dari kebetulan saya butuh sekali keperluannya. Sebenarnya nanti saya mungkin akan meminta bantuan teman-teman juga yang lain di sekolah yang memang ahli di dalam bidang IT ya, untuk meminta bantuan mereka yang sudah bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif itu. Oke, berarti Bapak pengen melakukan monitoring,
dengan cara berkolaborasi gitu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Betul, Pak. Nah, kira-kira nih Pak Indra, kapan nih Bapak akan melaksanakan monitoringnya? Insya Allah secepatnya, Pak. Insya Allah minggu depan kayaknya pasti saya laksanakan melakukan kegiatan ini. Kita akan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah yang saya coba untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut. Bagus sekali Pak Indra. Semakin cepat dilaksanakan, semakin baik Pak Indra ya. Ya, Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, Pak Indra, apa yang Bapak Indra dapatkan? Yang saya dapatkan dalam percakapan ini tentu sekali Pak, mendapatkan gambaran bagaimana sih cara melakukan perubahan proses pembelajaran yang bervariatif. Ya. Kemudian saya dengan cara adanya kegiatan monitoring ini kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian itu Pak untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, alhamdulillah nih Pak Indra sudah ada gambaran gitu ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar selanjutnya Pak Indra setelah melakukan monitoring. Saya ingin dengar cerita dari Pak Indra hasil kegiatan monitoringnya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak itu bisa dilaksanakan untuk monitoring tadi, berkolaborasi dengan teman sejawat itu bisa berjalan dengan rencana dan sesuai harapan kita bersama. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak yang sudah menyumbangkan pikirannya, solusinya, waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa ya nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk sekolah dan teman-teman yang lain. Baik, sama-sama Pak Indra ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Pak Indra sampaikan, ceritakan gitu, langsung saja hubungi saya Pak ya. Baik, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi kita cukupkan untuk hari ini Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak Idrus. Siap, Komang. Gimana coachingnya tadi ini? Lancar ya? Alhamdulillah lancar tadi Pak. Sama Pak Idrus jadi ya coachingnya ya? Ya, betul. Jadi tadi saya melakukan coaching dengan Pak Indra. Jadi tadi Pak saya ceritakan sedikit proses coachingnya. Saya lihat tadi Pak Indra begitu antusias, gitu kan, bercerita, kemudian mengungkapkan permasalahan yang disampaikan, gitu. Jadi sesungguhnya ya saya dalam coaching tadi itu sangat senang sekali Pak. Oke, senang Pak Idrus ya? Saya dapat membantu Pak Indra itu menemukan solusi gitu kan secara bersama-sama gitu. Nah, baik Pak Idrus ya. Saya minta waktunya sebentar, Pak Idrus boleh Pak Idrus ya? Silakan Pak. Saya minta waktunya sebentar untuk merefleksikan hasil dari kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan. Oke, nah menurut Pak Idrus ini bagaimana penilaian Bapak kinerjanya sendiri dalam kompetisi tadi? Baik Pak Komang. Jadi menurut saya sudah melakukan coaching ya dengan sesuai dengan alur kita, yaitu mulai dari bertanya tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana menyusun rencana aksi, kemudian yang terakhir itu bagaimana memunculkan tanggung jawab ya, sehingga alur tersebut menurut saya itu dapat menggali kunci untuk menceritakan itu permasalahan dan menemukan solusi-solusi mungkin yang dianggap tepat. Baik, Pak Idrus ya. Ini Pak Idrus ya, saya mau izin dulu untuk
apakah boleh saya menyampaikan hasilnya hari ini, Pak? Baik Pak, dengan senang hati. Oke, baik. Jadi setelah saya mengamati tadi proses coaching yang Pak Edo katakan itu sudah berjalan dengan baik. Indonesia. Prosesnya benar dan sudah melakukan proses dengan alur kita. Bapak juga sudah berusaha menggali informasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, dari PNH melalui pertanyaan-pertanyaannya sudah kelihatan sudah bagus, sehingga PNH juga bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Tadi juga saya lihat bahwa coachingnya itu sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching yang ada ya. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin kompetensi ya yang ingin saya lakukan, yaitu saya akan mencoba atau terus berusaha untuk belajar lagi ya, kemudian mencari referensi tambahan itu untuk bagaimana agar lebih memahami lagi itu semua proses bagaimana, terutama ini Pak ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya ini yang sesuatu yang mungkin perlu banyak referensi gitu, perlu banyak referensi, kembali referensi dari berbagai sumber mungkin. Sehingga saya nanti Pak itu kalau sudah memahami dengan baik bagaimana mengidentifikasi dan menggali atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini, harapan saya nanti ke depan itu saya dapat melakukan kegiatan coaching berikutnya itu jauh lebih baik lagi. Luar biasa ini semangatnya Pak Edo ya. Saya senang sekali dengan semangatnya Pak Edo mau terus belajar gitu ya, belajar sehingga nanti proses coaching ini bisa berjalan lebih baik lagi dari tadi ya. Padahal tadi saya lihat sudah luar biasa Pak Edo juga melakukan proses coaching, tapi semangatnya juga mau belajar lagi ini. Saya salut ini sama Pak Edo sendiri, mau belajar lagi. Nah, saya rasa mungkin kegiatan hari ini cukup Pak Edo ya. Dari kegiatan awal tadi yaitu praobservasi, setelah saya observasi, sekarang saya menyampaikan hasil observasi saya rasa kegiatan ini cukup. Semoga kedepannya ini kita bisa terus belajar. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan Bapak untuk mau mendampingi saya ya, untuk memantau monitoring kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Jadi harapan saya sama juga Pak, jangan ingin menjadi langkah-langkah perbaikan ke depan gitu, agar menjadi lebih baik lagi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Oke, bagus ya. Mungkin itu aja Pak Edo ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya. Selamat siang Pak Edo. Siang.